Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ibadah terbaik bagi kita umatnya Rasulullah selain ibadah-ibadah pokok seperti sholat wajib 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikabarkan Rasulullah, beliau pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Karenanya Rasulullah sangat menganjurkan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya di dalam rumah kita. Beliau menganjurkan agar menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, agar banyak didatangi para malaikat dan banyak keberkahannya. Rasulullah pernah bersabda, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Karenanya mari terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Mari hatamkan Al-Quran setiap malam 1 juz misalnya, sehingga sebulan sudah hatam. Namun kalau tak punya kesanggupan, ada 10 surah pendek yang sangat baik kita amalkan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun. 10 surah pendek ini adalah amalan penghapus dosa, amalan husnul khotimah, amalan selamat dari siksa kubur dan neraka, dan juga amalan masuk surga. Mari simak dan ikuti video ini hingga selesai, dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Kami mohon sihatkanlah badan kami, kuatkanlah jiwa raga kami, cukupkan kami dengan rezeki berkah melimpah, anugerahkan kami anak-anak yang soleh solehah, berikan kekuatan pada kami dalam ibadah, kelak kami husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan kami termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, termasuk surah-surah pendek di dalam Al-Quran jika jumlahnya kurang dari 100 ayat, dan setidaknya ada 10 surah pendek yang sangat baik diamalkan setiap malam. Boleh dibaca semua atau dibaca sesuai kemampuan kita, atau dibaca secara dibagi 2 atau 3 surah setiap malam. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi pada penghujung kitab beliau, kitab Nashaihul Ibad, menyebutkan sebuah riwayat bahwa ada 10 surah Al-Quran yang akan menyelamatkan 10 perkara. Beliau menuturkan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun tamna'u ashron. Ada 10 surah dalam Al-Quran yang jika dibaca secara rutin dan istiqomah akan memberikan keutamaan mencegah 10 perkara agar tidak terjadi.
Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Yang pertama surah Al-Fatihah akan menyelamatkan pembacanya dari murkanya Allah. Wa suratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Yang kedua surah Yasin akan menyelamatkan pembacanya dari rasa kehausan di hari kiamat. Wa suratut Dukhani tamna'u ahwalal qiyamah. Yang ketiga surah Ad-Dukhan akan mencegah terjadinya kebingungan dan kepanikan di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ati tamna'ul faqra. Yang keempat surah Al-Waqi'ah akan mencegah kefakiran dari kemiskinan. Wa suratul Mulki tamna'u azabal qabri. Yang kelima surah Al-Mulk atau surah Tabarak akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Wa suratul Kautsari tamna'u khusumatal khusuma. Yang keenam surah Al-Kautsar yang akan mencegah terjadinya permusuhan. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra 'indan nazai. Yang ketujuh surah Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran di saat ruh dicabut atau saat sakaratul maut. Wa suratul Ikhlasi tamna'ul nifaq. Yang ke-8 surah Al-Ikhlas akan menyelamatkan pembacanya dari sifat kemunafikan. Wa suratul Falaqi tamna'u khasadal hasidin. Yang ke-9 surah Al-Falaq akan menyelamatkan pembacanya dari kedengkian para pendengki. Wa suratun Nasi tamna'ul waswas. Dan yang ke-10 surah An-Nas yang akan menyelamatkan pembacanya dari sifat waswas dan keraguan. Inilah 10 surah agung yang dimaksudkan, yaitu surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Siapa yang suka membaca 10 surah agung ini sungguh sangat beruntung karena balasannya sangat hebat dan luar biasa. Mari kita bahas lebih lanjut 10 surah ini. Dan pastikan para sahabat tetap menyimak hingga menit terakhir. Surah yang pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca di dalam ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun di luar sholat, surah Al-Fatihah juga sangat penting diamalkan. Siapa suka membacanya maka akan selamat dari murkanya Allah. Di samping itu surah Al-Fatihah adalah surah cahaya, yakni surah yang bisa menjadi penerang hati. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa ada malaikat yang turun dari langit lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca salah satunya kecuali engkau akan diberikan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua surah Yasin. Di antara keutamaan membacanya adalah kelak akan menyelamatkan pembacanya dari rasa kehausan di hari kiamat. Di samping itu orang yang suka membacanya setiap malam akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Surah yang ketiga surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan adalah surah yang akan mencegah terjadi kebingungan dan kepanikan di hari kiamat.
Di samping itu, orang yang suka membacanya setiap malam akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang suka membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Surah yang keempat, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang akan mencegah kefakiran dan kemiskinan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat al-waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan, mengamalkan, membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah yang kelima, surah Tabarok. Surah Tabarok atau surah Al-Mulk adalah surah yang akan mencegah atau menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Imam Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Juga merupakan surah yang akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, "Suratun minal Qur'ani ma hiya illa thalathuna ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok." Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Surah yang keenam, surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang mencegah terjadinya permusuhan. Surah yang ketujuh, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun akan mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari kekafiran di saat ruh dicabut atau saat sakaratul maut. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Naufal al-Asja'i, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki." Bacalah surah Al-Kafirun lalu tidurlah, sesungguhnya surah Al-Kafirun adalah pembebas dari kemusyrikan. Surah yang ke-8, ke-9 dan ke-10 adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sungguh surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Demikianlah 10 surah pendek yang sangat baik dibaca dan diamalkan setiap malam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.